got a question from a patient from Somac. When he's consuming medicine to reduce pain, his faces becoming a bit white, while his urine becoming very yellowish. So the person asking if is it the sign of she's having any issue with the stomach currently. So the feces become white and the urine become dark. Ya, betul ya sih ya. Jadi kotorannya menjadi lebih putih dan urinnya lebih kuning ya. Yap, correct. Oh, okay. Yeah, so not so. This one usually means that there is some problem with the liver or the Empedu system. Oh, yeah. Okay. So you get some consultation properly. Because usually, if you usually due to medication, if you do medication, the urine sometimes some medication can cause the ganjing to be yellow, okay, but the feces shouldn't change color. So if the feces really change color, then there is problem with the sarong Empedu. Oke, jadi mungkin bisa saya terjemahkan. Ada pertanyaan tadi seperti itu. Jawaban dari profesor adalah sudah hampir dipastikan bahwa pasien tersebut mempunyai masalah pada hati atau pada empedunya, saluran empedu tepatnya. Jadi kalau kita mengonsumsi obat-obatan, memang biasanya akan membuat kencing kita lebih berwarna gelap. Tetapi kotoran kita tidak akan berubah warna. Kalau memang ada perubahan warna di kotoran kita menjadi lebih putih, itu hampir pasti ada masalah di hati atau di saluran empedu kita. Sebaiknya saran dari profesor, segeralah untuk screening, untuk dicek dengan CT scan atau macam-macam. Nanti kalau sudah ada hasilnya, mungkin bisa diberikan sama staf kami, biar Profesor Si Penceng bisa mereview hasilnya. You have a question about pancreatitis. So what's the symptom of pancreatitis before it leads to becoming a cancer? Okay, so not all patients with pancreatitis, bukan semua orang ada pancreatitis ada kasi itu kanker pankreas ya. Itu pancreatitis ada risiko kanker, tapi bukan semua orang kalau ada pancreatitis pasti ada kanker pankreas. Yeah. So usually, in fact, normally is after a few times. Yeah. Lebih banyak pasien itu pancreatitis sudah mungkin bukan satu kali, mungkin sudah ada banyak kali yang bisa kasih itu kanker pankreas. Oke, jadi ada pertanyaan, apakah radang pankreas, ciri-cirinya yang bagaimana yang bisa menyebabkan kanker pankreas? Di Profesor menjelaskan bahwa tidak semua radang pankreas itu menyebabkan kanker. Ya, jadi tidak perlu khawatir, itu hal yang normal. Tapi perlu digarisbawahi kalau kejadiannya berulang-ulang dan terus berulang, mungkin sebaiknya kita ngecek dan berhati-hati. Tapi harus sering berulang dan kejadian terus-menerus. Tapi kalau cuma sekali dua kali nggak apa-apa. Seperti itu. Okay, next question. So when there's a nodule, I think the important thing is to find out what is this nodule. Okay, so sometimes we have to do more tests like more MRE or MRE with special contrast to find out whether this nodule need to be removed or not. Ya, so yang pertama kalau ada itu nodule di hati, yang pertama pasti kasih itu lebih kuat itu investigation macam MRI, tapi bukan normal MRI lah, itu pasti MRI pakai itu contrast special. Ya, tengok ini nodule di hati, kanker atau bukan kanker. Ya, so when we find out the diagnosis, then we can decide whether we need to remove. Ya, kalau sudah tahu ini apa, ini diagnosis apa, dan mungkin mau operasi atau tak usah operasi. Sekarang di Singapura itu operasi hati itu komplikasi tak banyak lah, tak ada banyak komplikasi hati. Then the previous question is what kind of symptom pancreatitis? Yeah, so that one I think we answered already. Usually, it's the pancreatitis many times, then there's a chance of developing pancreas cancer. Oke, jadi saya semarikan tadi ada pertanyaan ketiga adalah kalau ada kista di hati kita atau ada benjolan di hati kita, apakah kita harus segera operasi atau bagaimana? Prof menjelaskan bahwa kita harus secepatnya memastikan dulu bahwa nodul yang temukan itu jenisnya apa. Dengan cara mungkin kita bisa MRI tapi tidak MRI biasa, kita menggunakan MRI dengan kontras
yang baik atau dengan kontras khusus yang disiapkan untuk mendeteksi nodul tersebut. Baru kita memikirkan jalan yang terbaik, apakah dengan kemo, apakah dengan operasi. Tapi misal harus dioperasi pun, nanti profesor bilang bahwa resikonya sungguh kecil sekali, dan sebaiknya memang dipastikan dulu jenisnya itu apa. Jadi kita nggak usah ngomong banyak operasi dulu, karena resikonya kecil. Normally we try not to remove the whole pancreas, okay? Because the pancreas has got important fungsi, okay? Ya, itu pancreas fungsi macam itu insulin. Insulin is to prevent diabetes, okay? So the pancreas need to produce the insulin to prevent diabetes. So we try not to remove the whole pancreas, and also pancreas also produce enzyme for digestion. Itu cairan kasi itu digestive, yeah. So we try not to take out the whole pancreas. But of course, for the second function, the digestive enzyme, that one is not so important because we can always take medicine to replace, easily take medicine to replace the enzyme. That's not a problem. But the insulin is quite important. So we try not to take out the whole pancreas. And I usually try not to take out the whole pancreas for pancreatic surgery. And then the second question is about is there pain during chemotherapy? Yeah. So of course, chemotherapy, there's a lot of side effect lah. Okay. So a lot of patients, they say they don't want operation, they want chemotherapy. Actually, most of the time they will regret. Okay. Because chemotherapy sometimes they cannot get a cure, and actually there's a lot of side effect. They may have loss of appetite. When most of the time when the person is on chemotherapy, the taste change. Yeah, so when the taste change, they don't feel eating, they vomit, and then of course they develop gastric problem. Yeah, so chemotherapy has its side effect. So it's not surprising if a person is on chemotherapy, they will have pain. Oke, jadi mungkin saya bantu untuk semerikan dan terjemahkan sedikit. Ada pertanyaan, apakah kalau operasi pankreas itu sebaiknya pankreas diambil semua, ataukah harus dipertahankan bagian pankreasnya? Profesor menjawab, sebaiknya kalau operasinya masih memungkinkan untuk mengambil sebagian dari pankreas, harus dipertahankan pankreasnya, karena pankreas itu mempunyai fungsi yang banyak sekali. Yang paling penting adalah karena pankreas itu mempunyai fungsi untuk membuat insulin. Nah, itu penting sekali. Kenapa pankreas nggak boleh diambil? Dan ada fungsi kedua, yaitu untuk membantu sistem pencernaan. Tapi sistem pencernaan ini kalaupun sampai diambil pankreas, sebenarnya bisa diganti oleh obat-obatan. Tapi memang sebaiknya jangan, karena alasannya yaitu karena digunakan untuk fungsi membuat insulin. Jadi sebaiknya ketika operasi, pankreas itu dipertahankan. Pertanyaan kedua tadi, apakah kemoterapi itu sakit? Profesor menjawab ya. Dan kemoterapi itu sebenarnya banyak pasien yang kalau dulu suruh milih antara mau dioperasi atau mau dikemo. Karena dia takut sama operasi, takut sakit, udah dia kemo aja. Pada akhirnya mereka menyesal bahwa pada akhirnya mengapa ternyata kemoterapi itu lebih sakit dibanding dioperasi gitu. Karena efek samping dari kemoterapi ini banyak sekali. Mungkin yang awal-awalnya kita makan rasanya di lidah itu beda juga. Ketika kita rasanya beda atau kita mual-mual lebih, kita muntah-muntah, sering muntah-muntah. Dan muntah-muntah ini akan menyebabkan efek samping yang lain ke lambung kita. Jadi lambung kita fungsinya tidak baik. Jadi banyak orang yang saat ini melakukan kemoterapi itu malah menyesal. Gitu. Jadi mungkin profesor menyarankan supaya kita tinjau bagaimana pengobatan dengan terbaik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Okay, so thyroid is not a very new medication. So there are two possibilities lah. Okay, one is that the condition is quite more advanced than what we think is just gastric.
So mungkin ini sakit bukan gastric biasa. Mungkin ada ulcer atau kanker hati, kanker stomach ya, kanker lambung. So this one better to do teleconsultation. I need to find out a bit more whether that is what is the symptom properly. Okay. Number two, and when you just say when we have this gombong, macam mah, sudah makan sudah ada mah, ya, ada banyak pasien cakap ini mah atau gombong, ini mungkin bukan sakit lambung, mungkin sakit empedu. Ya, ini saya ada banyak pasien kalau ada batu di empedu juga ada ini simptom mah atau gombong. So pasti mungkin lebih sama-sama pasti kasih itu USG dulu. USG tengok itu empedu atau scan ya. Tengok itu empedu ada sakit apa. Mungkin ada sakit batu empedu. Juga kasih ini sakit mah. Oke, jadi ini ada pertanyaan, saya coba simpulkan, saya perpendek. Jadi ada pertanyaan sudah merasa tidak enak di perut sama beberapa waktu dan minum motilium sepanjang waktu. Tetapi ketika minum motilium ini perutnya tetap kembung dan Profesor menjawab kalau kita memang mengkonsumsi obat itu secara teratur dan kembungnya masih ada, kemungkinan besar mungkin tidak gara-gara oleh kembung itu. Mungkin ada sebab-sebab lain yang memicu kembung itu. Mungkin sakitnya lebih parah yang kita bayangkan. Jadi sebaiknya kita mungkin melakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan, MRI atau mungkin bisa dengan USG dulu. Jadi mungkin apa yang dirasakan itu tidak kembung. Yang kedua tadi, kembung-kembung itu bisa juga terjadi disebabkan bukan karena dari lambung, tapi mungkin bisa jadi terjadi karena adanya batu di empedu, karena gejalanya mirip, kan kembung-kembung juga. Yang memang sebaiknya, Profesor sarankan tadi, segera lakukan tes, dan mungkin segera telepon dengan Prof. Chang. Nanti dari itu, Profesor akan memberikan masukan-masukan lebih lagi tentang screening selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk menyimpulkan sakitnya itu karena apa sih sebenarnya. Itu lebih penting daripada kita minum obat, tapi nggak sembuh. Seperti itu. Next question. Okay, so in this case, first of all, we must make sure that the diagnosis is just fatty liver and not due to other things. Yeah, because the SGOT and gamma GT go up, it can be because of also hepatitis, it can be other cause. So we need to double confirm, make sure that it's not just the fatty liver. Okay, fatty liver, currently in the international agreement, the treatment is usually not by medication. Okay, yeah. So a lot of doctors will give medication, but the scientific proof is not strong. Yeah, the study that is conducted is not strong. So most of the time, the first way of treatment is actually proper diet and proper exercise. Not normal exercise, but I need to discuss what kind of exercise is required, especially for fatty liver. So the type of exercise for cardio, for the jantung, is not the same as the exercise for fatty liver. Yeah, that's sama. So we need to discuss a bit more to educate the patient properly how to remove the fatty liver. Yeah. So medication-wise, I try not to give. Yeah, there is some study that shows there is a high dose of vitamin E can help, but for men we cannot take vitamin E. Okay, there's a risk of prostate cancer. So also we need to know. Yeah, not everybody take the medicine happy then develop another problem. Yeah. Oke, jadi ini ada pertanyaan, apakah fatty liver itu bisa sembuhkan dan apa obatnya? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah fatty liver itu berbahaya? Oke, jadi Profesor menjawab, fatty liver itu kita harus tahu dulu yang nyebabin itu apa. Jadi mungkin bukan jadi ada fatty liver, tapi mungkin disebabkan oleh adanya hepatitis atau sebab yang lain. Jadi mungkin sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter sebabnya apa. Kalau memang sudah terbukti itu fatty liver yang jenisnya biasa saja, memang tidak perlu minum obat. Karena fatty liver itu obatnya bukan minum obat. Tapi obatnya adalah kita mengganti gaya hidup kita dengan mengkonsumsi makanan yang benar. Nanti Profesor mungkin akan ngecek makanan apa yang benar dan juga porsi olahraga yang benar. Karena olahraga itu mungkin cocok buat satu orang, belum tentu cocok buat orang lain. Makanya Profesor harus cek dulu jenis olahraganya seperti apa, dietnya seperti apa yang harus dilakukan. Maka sebaiknya fatty liver itu ya segera dicekkan aja, nanti ditelekonferensikan dengan Profesor Chang, apa metode apa yang sebaiknya dilakukan untuk fatty liver. So first of all,
how do we know whether the berjalan in the pancreas is not cancer? Was there a biopsy or what is the diagnosis? Yeah, so the biopsy of pancreas, you must be very careful because you don't want, if it's a cancer, you don't want it to, biopsy, you don't want it to spread. So you must be careful how you biopsy also. Now, if it's truly not cancer, it's not cancer, is it a pre-cancer condition? So if it's pre-cancer condition like some type of pancreatic cyst, then they should be removed as well. See, yeah. So it depends on the diagnosis. So it's important to achieve the correct diagnosis by proper imaging and sometimes by special technique in the biopsy. Oke, jadi ini ada pertanyaan, apakah benjolan di pankreas itu berbahaya, apakah kanker pankreas bisa menyebar? Di Profesor menjelaskan bahwa pertama-tama kita harus tahu dulu benjolannya di pankreas ini apa. Jadi itu yang titik pertama harus kita ketahui dulu. Kalau itu kanker ya bisa menyebar. Kalau nggak kanker pun itu juga harus diambil. Gitu. Jadi fungsinya kita harus tahu dulu ini apa. Dengan cara yang terbaik adalah dengan scan. Tapi memang untuk scan itu dibutuhkan teknik-teknik tertentu. Ester Dental, sebuah klinik modern, memberikan pelayanan kebutuhan kesehatan gigi dan mulut untuk Anda beserta keluarga. Dengan dokter gigi spesialis dan umum, Ester Dental siap melayani untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Dengan ruang tunggu yang nyaman dan juga tempat bermain anak, Ester Dental memiliki kelebihan dan alat yang steril, terhindar dari risiko berbahaya. So you have two problems. One is many cysts in the liver, and also has got multiple myeloma. So I think the problem of the low albumin and the other symptom most likely is coming from the multiple myeloma. Because if you have your multiple kysta in the liver, it's unlikely to cause the albumin to be so low. Yeah. So once you have a low albumin, then the chance of other problem will be higher. Like for example, bengkak kaki or cairan in the perut. So this cairan in the perut causing the bengkak perut may not be because of the cyst in the liver. So need to treat the multiple myeloma. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari seorang pasien. Seorang pasien ini mengeluhkan dari hasil tesnya ditemukan banyak nodul di dalam hatinya. Ukurannya bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang besar. Dan masalah kedua, albuminnya cukup rendah dan juga mengalami kakinya bengkak. Dan dikhawatirkan ada diagnosa bahwa pasien ini menderita multiple myeloma juga. Dari Prof. Chang bilang bahwa dari gejala yang dialami dari pasien ini cenderungnya lebih parah ke multiple myeloma terlebih dahulu. Karena biasanya kalau multiple myeloma itu albuminnya pasti turun, dan ketika albumin itu turun, menyebabkan kaki itu bengkak. Dan dengannya ada albumin ini turun, akan menyebabkan masalah-masalah yang lain. Jadi menurut Prof. Chang memang sebaiknya diberesin yang multiple myeloma dulu. Tapi ya nanti nggak apa-apa, sambil dilihat yang nodul tadi bagaimana pengobatannya. Tapi yang lebih urgent adalah yang multiple myeloma dulu. Okay. Also, there's a question about the lymphoma. Happen for 2 times, repeat lymphoma. So why it can recurrence for the lymphoma? So what's can lymphoma be cured 100%? Well, I'm not a lymphoma doctor, but so by and large, it depends on the type of lymphoma. There are many different types of lymphoma. Then you need to look at the cell type. Some easier to cure. Some actually you don't even need treatment. Yeah. So there are some lymphoma that are very indolent. That means they don't harm the body. And then you don't need treatment. So you need to know. At the end of the day, I will usually for my patient, if they find lymphoma, what I usually help my oncologist do is to actually remove one of the lymphoma, and I need to test it. And this one can be done easily by keyhole surgery also. Yeah. So you need to see the cell type. Sometimes just a biopsy may not be enough. You may need to remove the lymph node itself. Oke, jadi ada pertanyaan, seorang pasien mengalami masalah getah bening, kanker getah bening, dan sudah berulang.
dan bertanya sebabnya apa dan apakah bisa sembuhkan. Nah, Profesor Siventeng menggarisbawahi dulu bahwa beliau bukan ahli limfoma, ahli getah bening. Tapi Profesor coba memberikan masukan kepada pasien tersebut. Jadi masukan dari Profesor adalah dipastikan dulu limfomanya itu jenisnya jenis apa. Misalnya ada beberapa jenis yang memang berbahaya dan ada beberapa jenis yang memang tidak butuh diobati, didiamkan aja sebenarnya nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian mesti tahu jenisnya limfoma itu apa dulu. Cara yang terbaik untuk tahu jenisnya limfoma adalah yang tepatnya getah bening yang bengkak tadi diambil secara mungkin keyhole atau mungkin dengan operasi kecil dan dites jaringannya itu seperti apa, jenisnya seperti apa. Dari situ baru kita bilang pengobatan caranya gimana. Kalau yang ganas ya diobatin, kalau yang ganas ya udah diemin aja. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, liver for cleansing isn't it? When young adult happen to have rashes and itchy on skin, what depth of the checking should be done? Liver scan then. Okay, the question not so clear, but yeah, the liver is one of the organ to make cleaning the blood. Okay, so but of course it doesn't mean that when the person develop rash or itchy, it must be a liver problem. It may be some medicine they take wrong, allergy, and then it cause the rash and the itchy. Okay, so nothing to do with the liver problem. Yeah. Then the second part is about what type of checking should be done. Okay, so for liver it's very easy. You can look for Christian. He will recommend you to do some simple blood test, and then you can see. And of course, OST is helpful. Yeah, to see whether there's really fatty liver or there's anything else in the sarang hati, sarang Empedu, any problem that can be treated. Yeah. Oke, jadi saya simpulkan ada pertanyaannya bagaimana kita tuh tahu gejalanya kanker hati ini secara apakah itu gatal-gatal di kulit atau bagaimana, apakah ini kanker atau hanya fatty liver. Nah, Profesor menjelaskan bahwa sebenarnya untuk ngecek itu fatty liver atau untuk tahu itu kanker itu mudah sekali. Lakukan aja sebuah cek darah yang simpel aja. Dari situ nanti hasilnya kelihatan mengarahnya kemana. Dan yang terbaik adalah lakukan juga USG. Nah, dari USG akan kelihatan sekali apakah ini ada kankernya atau hanya fatty liver. Itu cara tersimpel. Nanti pasti Profesor akan menjelaskan lebih lanjut jika dari hasil cek yang simpel ini ditemukan ada gejala yang tidak normal. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan dengan Prof. Cheng secara telemedicine. Terima kasih. Selanjutnya. Okay, so Prof, this is the question from I think the same guy that asking about the people with nodules, also multiple myeloma. He's currently doing the chemo for the multiple myeloma. He's asking if the multiple myeloma is reduced or cured, can the size of the liver, because he's suffering for enlarged liver, can it shrink down to the normal size, or what will be the result from this multiple myeloma medicine? The previous question, the person says that there are many cysts in the liver. Yes, and albumin drop. Yeah. So I multiple myeloma doesn't cause the liver cyst. Yeah. So if it's really cyst, it cannot be because of the multiple myeloma. Yeah. Unless it is not a cyst, that means it's a solid nodule. Yeah. So if it's due to cyst, like what she said, in the liver, by treating the multiple myeloma, the cyst will not become smaller. Okay. Now, but if the tummy is big because of ascites, that means with the chiran, due to multiple myeloma. Okay, so multiple myeloma can cause albumin to be low, and because albumin low, there's ascites, there's chiran in the tummy. If you manage to treat the multiple myeloma, of course, the tummy will become less ascites because the albumin may improve. Yeah, so I'm not clear whether because the cyst in the liver is not due to multiple myeloma. Oke, jadi ini ada pertanyaan lanjutan dari pasien yang tadi menanyakan tentang liver, ada nodul dan ada kistanya dengan multiple myeloma. Jadi Profesor, saya coba singkat saja, Profesor menjelaskan bahwa multiple myeloma ini tidak ada hubungannya dengan kista atau nodul yang ada di hati. Ini dua hal yang berbeda. Karena multiple myeloma tidak menyebabkan kista di hati. Ini dua hal yang berbeda. Kalau tadi albumin turun, ada kaki bengkak dan perut bengkak, ya itu karena memang karena ketika albumin itu turun, ada banyak cairan di perut kita atau di kaki kita. Jadi dengan kita melakukan pengobatan kemoterapi terhadap multiple myeloma kita,
akan membantu untuk mengecilkan perut kita, akan membantu untuk mengecilkan kaki kita ke ukuran semula. Tetapi tidak mengecilkan ukuran dari kista kita atau dari nodul di hati kita. Karena itu nggak ada hubungannya, berbeda. Jadi kalau memang mengobati yang hati, ya nanti segera mengontak Prof. Chang untuk dilihat bagaimana mengobati dari hatinya tersebut. Karena berbeda dengan multiple myeloma. Gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.